Podcast pajak, Papeda 300 toh. Halo, selamat sore kan pajak. Jumpa kembali dalam Papa Brahma Live, Instagram Live Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, dan disiarkan langsung dari Kota Jayapura. Dan kembali lagi kami tim penyuluh dari Kanwil Papa Brahma. Jumpa kembali dengan kawan pajak. Saya sendiri Musli Anwar sebagai host, dan sudah hadir bersama saya partner saya yang minggu lalu juga sama, Mas Yayan Bahtiar. Iya. Kan kita panggilnya Kak Yayan ya. Oke. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu nih kawan pajak yang sudah join di Instagram kita pada sore hari ini. Apa kabarnya nih kawan pajak? Semoga dalam keadaan sehat, dan di hari Rabu ini kalau di Jayapura mendung ya Kak Yayan ya. Gerimis manja. Gerimis manja Iya. seperti itu Iya. ya. Dan kalau Kak Yayan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga, dan juga semoga kawan pajak juga seluruhnya sehat-sehat. Oke, dan karena cuaca juga sedang lagi ini ya, maksudnya seperti ada hujan, ada panas, dan kita harus menjaga kesehatan kita. Betul. Supaya tetap fit, supaya tetap ceria, supaya tetap sehat. Dan tentunya kami kembali hadir untuk membawakan bincang-bincang seputar perpajakan. Dan hari ini temanya apa nih Kak Yayan? Ya, sesuai dengan janji kita ya, Kak Mus ya, yang pertemuan sebelumnya kan kita janji akan membawakan tema impersonating di Cortex. Ah. Iya. Mungkin ada kawan pajak yang baru mendengar juga nih, apa impersonating seperti itu. Apakah konsepnya sama dengan impersonating artis yang meniru artis yang lain seperti itu ya. Kita akan bahas secara tuntas dan juga lugas sampai dengan selesai di sore hari ini. Untuk kawan pajak yang ingin bertanya bisa langsung komen saja, nanti kita akan bacakan. Dan tentunya untuk pertanyaannya dimohon untuk sesuai dengan tema hari ini, yaitu terkait dengan impersonating kepada Cortex. Ya. Namun sebelumnya sebelum kita masuk nih ke terkait dengan impersonating Cortex ya Kak Yayan, kita akan recap dulu nih di episode sebelumnya yang Cortex Series kan sudah membahas terkait dengan aktivasi akun Cortex. Ya. Dan mungkin ada kan pajak juga yang terlewat, mungkin kita bahas sedikit ya. Untuk aktivasi akun Cortex itu seperti apa nih Kak Yayan? Iya, baik Kak Mus dan juga kawan pajak sekalian, kita akan sedikit recap ya tentang pertemuan kita di pekan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya yang kita membahas tentang aktivasi akun Cortex ya. Ya, jadi aktivasi akun Cortex sendiri itu ada dua kondisi oleh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah wajib pajak itu atau subjek pajak itu belum punya NPWP. Yang kedua adalah sudah punya NPWP atau sudah menjadi wajib pajak ya. Kalau belum punya NPWP, tentu saja di Cortex nanti akan mendaftar dulu ya, registrasi untuk memperoleh NPWP. Nah, kalau yang sudah punya NPWP Kamus, itu ada dua kondisi lagi. Ya, yang pertama, dia sudah pernah login atau sudah punya akun di DJP Online, aplikasi yang lama kita. Iya, itu. Kondisi yang kedua adalah dia belum punya akun di DJP Online. Nah, kalau yang sudah punya akun di DJP Online, itu di Cortex ini tinggal melakukan prosedur lupa kata sandi. Ya, untuk meng-create atau membuat sandi baru agar bisa masuk ke akun Cortex. Namun, untuk yang belum punya akun di DJP Online, itu melalui prosedur aktivasi akun terlebih dahulu agar akun Cortex-nya aktif, kemudian melakukan prosedur lupa kata sandi. Jadi tinggal ngikutin saja. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip dengan kalau kita lupa password di sosmed ya kayaknya ya. Iya. Jadi nanti pilih lupa kata sandi, kemudian nanti ada link masuk, pilih mau ke email atau ke nomor handphone yang dipilih. Betul. Nanti tinggal diklik saja untuk membuat password yang baru. Iya, itu. Nantinya kalau sudah punya password baru, nanti tinggal dicoba untuk login. Dan tentunya kita akan menghimbau kembali untuk kawan pajak yang belum aktivasi akun Cortex-nya untuk segera mengaktifasi akun Cortex-nya supaya nanti ketika tahun depan udah lapor SPT tahunan menggunakan Cortex ya kalau Iya, untuk tahun betul. 2025. Jadi kita mengingatkan kembali tak bosan-bosannya untuk segera mengaktifasi akun Cortex-nya. Caranya tadi sudah dijelaskan Kak Yayan, atau bisa mampir juga mungkin ke YouTube. Direktur Jenderal Pajak juga sudah tersedia tutorialnya. Iya, atau ke IG kita ya, Oke, sudah IG kita recordingnya iya. masih ada ya, Iya, yang betul, sudah minggu kita lalu. upload ya. Oke, Iya. oke. Jadi kurang lebih itu gambaran terkait dengan aktivasi akun Cortex.
jangan lupa untuk mengaktifasinya, memprosesnya supaya membuat password baru seperti itu. Jadi kan kalau di depan tenang ke kitanya ya, bener ya Kak ya? Iya, betul. Udah tenang, saya sudah punya akun Cortex, sudah bisa login, dan ini nanti ketika sudah dihimbau untuk laporan SPT tahun 2025 udah langsung gas seperti itu. Iya, jadi nggak mepet-mepet ya Nggak kamus ya. mepet-mepet, Iya, benar. betul. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita kembali kepada topik dan tema juga yang hari ini kita akan membahas impersonate cortex nih. Iya. Jadi sebenarnya apa sih impersonate cortex itu kayaknya? Iya, jadi impersonating ini pengertiannya adalah sebuah fitur ya di Cortex yang dimana ini terutama untuk badan ya dan juga instansi pemerintah, bahwasanya untuk bisa mengakses akun badan atau instansi pemerintah itu bukan dengan langsung login menggunakan NPWP badan atau instansi pemerintah, melainkan dengan login orang pribadi yang dia menjadi wakil dari badan atau instansi pemerintah itu. Jadi login dulu menggunakan akun orang pribadi, kemudian dia impersonate ke akun badan atau instansi pemerintah itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk Jadi, pengertian ya, gambarannya ya. Iya. Jadi masuk lewat akun orang pribadinya. Iya. Impersonate itu ketika masuk untuk mewakili akun badannya seperti Iya. itu ya. Betul. Nah, kemudian yang bisa impersonate itu siapa nih kayaknya? Ya, jadi untuk yang bisa impersonate itu ada 3 pihak ya. Yang pertama adalah PIC Oke, ada 3 atau ya. iya, berarti ya. person in charge. Yang kedua adalah pihak terkait atau related parties. Yang ketiga adalah wakil atau kuasa. Oke, jadi Iya. ada 3, PIC, pihak terkait, dan wakil. Mungkin Iya, kita bahas betul. satu persatu. Iya. Yang mana PIC, yang mana pihak terkait, mana yang wakil gitu. Supaya Iya. kita sebagai dapat gambaran gitu. Iya. Namanya juga hal baru, berarti kita harus tahu dulu yang mana PIC seperti itu. Iya. Mungkin kita bahas yang pertama dulu, PIC, person in charge gitu seperti itu. Iya. Yang mana itu namanya PIC? Iya. Baik, kawan pajak, kita menyebut atau kita ada istilah PIC ya di dalam konteks itu. PIC atau person in charge itu adalah salah satu pengurus dari internal perusahaan ya, Kak Mus ya. Itu yang dia bertanggung jawab penuh atas akses akun Cortex dari sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya bisa diibaratkan itu adalah PIC itu adalah seperti semacam Pimpinannya ya? super user ya. Super user. Jadi dia mempunyai seluruh akses di akun Cortex badan. Jadi dia bisa ngapain aja. Dia bisa buat faktur, Oke. dia buat bukti potong, buat kode billing, bikin SPT, dan tidak cukup hanya membuat, tapi juga sampai mensubmit dia juga bisa. Jadi semua role atau semua assign itu dia punya. Itu. Jadi sama mungkin tata tertinggi ya. Iya, betul. Tata tertinggi dari yang bisa login, kemudian terkait dengan Cortex itu dia semuanya punya akses. Punya gitu. akses, punya role-nya dia. punya akses. Ya. Dan ini mungkin kalau di perusahaan atau wajib pajak badan ini pimpinannya ya. Iya, banyak yang bertanya apakah PIC itu harus Pimpinan direktur atau bukan? atau pimpinan Nah, gitu ya. iya boleh Iya, dibahas. sebenarnya kalau secara aturan itu tidak ada yang mengikat ya bahwasanya PIC itu harus seorang direktur perusahaan. Tetapi tetap kita sampaikan kepada kawan pajak sekalian bahwasanya kalau bisa itu PIC itu adalah pimpinan tertinggi ya, direktur, atau kalau misalnya di instansi pemerintah itu adalah kepalanya ya, itu sebagai PIC, karena memang benar-benar dia yang bertanggung jawab ya kan dari perusahaan itu, entah itu dari sisi manajerialnya atau dari sisi aplikasinya ya. Itu ya, jadi kita sarankan tetap direkturnya atau pimpinannya, walaupun kalau misalnya ditentukan PIC-nya selain dari itu tetap boleh saja. Jadi itu tergantung dari kebijakan internal dari sebuah perusahaan atau instansi Nah, pemerintah. ini kan kalau PIC itu berarti wewenang terkait dengan perpajakannya, dalam hal ini akses ke Cortex-nya sangat besar ya, paling besar ya. Iya, paling besar. Paling tinggi, paling besar Tinggi, ya, tahta seperti paling tinggi. tahta Iya, paling tingginya. betul. Nah itu kan pajak yang pertama PIC. Iya. Kita masuk yang Ada tambahan lagi. Oh, ada, oke. Iya, jadi baik kawan pajak, untuk PIC ini dapat kita sampaikan bahwasannya dalam satu perusahaan itu hanya ada satu PIC, Kak Mus. Entah itu instansi pemerintah atau perusahaan, badan usaha, itu hanya ada satu akun
PIC di korteksnya. Jadi tidak bisa ada lebih dari 1, 2 atau 3 gitu, nggak bisa. Jadi cukup cuma- satu aja yang cuma ditentukan satu. siapa yang menjadi PIC di dalam korteks seperti Jadi itu. the only one PIC Iya, konteks seperti betul. itu ya. Ya. Jadi cuma ada satu dan hanya itu saja, nggak bisa, kecuali mungkin diganti ya. Iya. Dan kita akan bahas di selanjutnya. Iya. Oke, yang itu yang pertama PIC. Kita masuk yang kedua yang bisa login impersonate adalah pihak terkait, bener ya Iya, kayaknya betul. ya. Jadi yang pihak terkait itu siapa? Gitu. Ya, baik. Untuk pihak terkait itu adalah pihak lain selain PIC, namun dia masih dalam internal perusahaan ya, yang ditunjuk untuk mengelola perusahaan ya. Ya, itu bisa saja contohnya misal komisaris atau bisa wakil direktur atau mungkin bisa saja HRD itu bisa ditunjuk sebagai apa namanya itu pihak Pihak terkait atau juga Karyawannya bisa ya. karyawan bisa juga Karyawannya ditunjuk sebagai biasanya. pihak terkait, iya, asalkan dia ditunjuk oleh PIC-nya. PIC, iya, siapa-siapa saja yang ditunjuk Ditunjuk. oleh PIC nanti direkam di akun Cortex sebagai pihak terkait, Dan ini seperti itu. bisa diberikan role sesuai masing-masing. Iya, ya, iya. PIC. Jadi role-nya nanti harus ditentukan. Harus ditentukan. Harus ditentukan. Ini role-nya sebagai apa? Misalnya wakil direktur, dia role-nya sebagai drafter saja misalnya, atau HRD dia sebagai drafter dan signer PPH pasal 21 atau Bupot pasal 21 misalnya, seperti itu ya. Dengan catatan Betul. berarti ditentukan ya atau Iya. diberikan oleh PIC. Betul, untuk sesuai ditunjuk kebutuhan. dulu ya, Iya, seperti itu. betul. Sesuai dengan kebutuhan. Dan Iya. ya, kalau PIC kan satu orang nih. Iya. Dan kalau pihak terkait boleh nggak lebih dari satu? Boleh pihak terkait itu. Unlimited nih. Iya, silakan berapa saja yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan. Dia bisa login impersonate ke akun perusahaan siapa aja. Itu silahkan ditentukan atau ditunjuk melalui internal perusahaan ya. Jadi kan pajak kalau PIC cuma satu, kalau pihak terkait boleh lebih dari satu ya. Iya. Mau dua, mau ada tiga sesuai dengan kebutuhannya, dan itu Iya. bisa ditunjuk oleh PIC, diberikan role masing-masing Iya. seperti itu. Iya. Nah, itu yang kedua udah cukup nih. Ya, sudah cukup. Oke, berarti kita masuk yang ketiga, yaitu wakil atau kuasa nih. Iya. Bedanya sama pihak terkait apa ini? Iya. Boleh dijelaskan? Baik, kawan pajak. Yang ketiga adalah wakil atau kuasa. Ini juga bisa mewakili sebuah perusahaan ya melalui fitur impersonate itu tadi. Nah, siapa yang jadi wakil atau kuasa? Itu biasanya dari pihak eksternal, Kak Mus. Biasanya yang paling sering itu adalah konsultan pajak ya, konsultan pajak. Ya, jadi perusahaan menunjuk konsultan pajak ya. itu sebagai wakil dari perusahaan untuk bisa menjalankan akun Cortex dari sebuah perusahaan. Oke. Iya. Nah, jadi kurang lebih tiga ya, ada tiga tadi yang bisa impersonate itu. Kalau yang pertama ada PIC, kepalanya gitu ya. Kemudian bisa menunjuk juga bawahannya, yaitu Iya. pihak terkait Betul. ya. Kemudian bisa diwakili oleh konsultan, itu sebagai wakil kuasa. Iya, dan konsultan ini yang menjadi catatan adalah ini harus konsultan resmi ya, konsultan Resmi. pajak resmi ya, yang Oh, dia ini- terdaftar di Sikop Kemenkeu. Itu yang bisa menjadi wakil dari sebuah perusahaan. Kalau misalnya dia tidak terdaftar di Sikop Tidak Kemenkeu, bisa tidak mewakili, bisa. tidak bisa. Iya, betul. Jadi hanya konsultan yang resmi yang terdaftar Betul. itu bisa dijadikan atau ditunjuk sebagai kuasa dari seorang wajib pajak. Iya, Atau betul. baik itu mungkin orang pribadi maupun badan ya, Iya. kebiayaan ya. Iya. Jadi tadi tiga ya kan pajak ya. Yang pertama PIC, yang kedua pihak terkait, dan yang ketiga ada wakil dan kuasa. Iya. Kemudian kalau kita lihatnya ya, konsep kalau zaman dulu tuh login langsung aja ya. Betul. Wajib pajak badan. Kemudian kalau yang sekarang di Cortex itu memakai konsep impersonating. Iya. Jadi yang tadi tiga itu bisa masuk, kemudian masuk ke wajib pajak badannya yang Betul. impersonating seperti itu. Betul. Nah, ini apa sih latar belakang dari tentunya DJP ya sebagai pemangku kebijakan akhirnya mengambil konsep impersonating di akun Cortex ini? Iya. Seperti itu. Ya, baik kawan pajak dan juga Kak Mus ya. Kalau kita boleh sedikit cerita ya, kita flashback ke belakang ke aplikasi legacy, aplikasi yang sebelumnya yaitu DJP Online ya. Itu untuk bisa masuk ke sebuah akun DJP Online dari badan atau instansi pemerintah itu cukup dengan
menginput NPWP badan Ya. atau instansi pemerintah, kemudian password ya. Sekilas itu nampak simple ya, simple, mudah seperti itu. Namun akan menjadi masalah ketika perusahaan atau instansi pemerintah itu mewakilkan atau mendelegasikan kewenangan DJP online itu kepada pihak lain. Misalnya sebuah perusahaan nih, perusahaan dia ingin menyewa konsultan pajak Ya. untuk mengurus perpajakannya, aplikasinya di DJP online itu. Oke. Nah, bagaimana caranya konsultan itu bisa masuk ke akun DJP online dari perusahaan? Tentunya dia harus minta password ke perusahaan itu ya. Artinya Dikasih ya. iya, sharing password Sharing artinya password. kan, sharing password. Nah, dengan pihak lain di luar perusahaan itu bisa masuk ke akun DJP online dari perusahaan, maka dia bisa melihat Semuanya iya, ya. bisa melihat ke dalam akun DJP online perusahaan itu, bisa tahu omsetnya berapa, Ya, bisa jadi- tahu segala macam dan Malah- yang gimana? Malah gak secure gak sih itu? Iya, iya. Jadi itu di situ kita melihat ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Apalagi kalau misalnya konsultan pajak itu pegang EVIN dari Nah, perusahaan itu tadi, malah bisa ganti lupa password, ganti password, iya bisa seperti ganti itu. email, itu malah bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, berangkat dari itu kami atau DJP ini ingin lebih mengedepankan tentang keamanan ya, security, maka kita mengenalkan atau menunjukkan konsep impersonating ini di akun Cortex sehingga bisa lebih aman, Aman, ya, bagi tentunya. wajib pajak badan. Iya. Jadi nantinya dengan impersonating juga kalau dibandingkan dengan yang lama ya. Kalau yang lama mungkin sudah login, ya udah semuanya kebuka seperti itu ya. Iya. Semuanya kebuka data-datanya, padahal ditugaskan misalkan hanya terkait dengan laporan SPT Iya, saja. iya. Tetapi malah bisa melihat hal-hal yang lain yang tidak diberikan wewenang. seperti itu. Betul, betul. Sementara kalau di Cortex dengan adanya impersonating kan tadi diberikan role ya. Iya, betul. Sesuai dengan tugas yang masing-masing. Iya. Misalnya kalau untuk membuat draft SPT tahunan badan, ya sudah. Sampai dengan Role-nya selesai sampai di situ aja, iya, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Kalau impersonating ya. Dan ini Iya. ada satu kelebihan dari Cortex ya, Iya, yang betul. diluncurkan di tahun ini juga Iya. seperti itu. Jadi ada aspek security yang menjadi ini ya concern kita concern ya. kita Iya. jadi pertimbangan sehingga akhirnya di Cortex ini yang digunakan adalah konsep impersonating. Betul. Diberikan role sesuai dengan tugas masing-masing sehingga aspek keamanannya ini lebih terjaga. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, itu kurang lebih ya kawan pajak ya terkait dengan gambarannya kok latar ini apa ya kok beda seperti itu ya, beda yang sama lama. Ini hal Iya. baru seperti Iya. itu. Jadi dengan adanya tadi yang sudah Iya. dijelaskan oleh Kak yang tadi bahwa aspek security yang menjadi pertimbangan akhirnya digunakanlah konsep impersonating ini di Cortex Iya. ya seperti itu. Nah, ya ada tambahan lagi? Udah? Sudah. Sudah. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Sebenarnya udah ada yang bertanya juga nih, tapi kita selesaikan dulu nanti akan kita bahas ya. Oke, siap. Jadi kita selesaikan dulu obrolan Iya. kita nanti di ending sebelum ini kita masuk diskusi nanti kita akan bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga nih ada beberapa. Siap. Ya, dan kita masuk pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih step-step supaya bisa impersonating seperti itu? Oke, iya. Baik, kawan pajak, ini sangat mudah ya konsep atau fitur impersonating ini. Jadi kawan pajak tinggal login aja menggunakan akun pribadi ya. Kalau misalnya orang pribadi WNI Iya. itu menggunakan KTP dan password yang sudah dibuat ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian tinggal klik nama atau NPWP di pojok kanan atas itu sampai nanti di bawahnya muncul akun badan yang diwakilinya itu, atau nanti kalau misalnya sudah berhasil impersonating nanti akan ada tanda pita ya, Oke. pita warna biru yang ada di situ menyatakan you are now currently impersonating Impersonating. PT apa Oke. atau instansi pemerintah badan apa dinas apa Jadi seperti sebenarnya itu. notifikasinya ada ya ketika berhasil impersonating ini. Jadi Iya. tetap harus login terlebih dahulu ya. Ya. Login makanya kita dibahas di awal ya login kemarin karena harus login dulu di awal. Ketika sudah login
Kemudian mungkin kalau pertama PIC dulu ya. Iya. Kemudian dipilih di atas itu ada yang ada NPWP orang pribadinya Iya, ya. itu diklik. Diklik nanti ke Kemudian bawahnya ke bawah ada pilihan untuk badan yang diwakilinya. Oke. Itu tinggal diklik badannya, Kalau itu sudah diklik, impersonating. impersonating. Itu. Jadi Iya. kalau sudah ada you are currently impersonating Itu berarti WPA, WPB berarti sudah sukses. sudah sukses. Iya. Dan sangat mudah ya. Sangat mudah Sangat sekali. mudah, tapi Iya. memang step di awalnya adalah harus bisa login dulu Iya, seperti itu. betul. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kan ini kalau WP badan di impersonating ya konsepnya ya. Iya. Jadi menggunakan NPWP orang pribadi, PIC ataupun pihak terkait dan juga wakil, kemudian misalnya nembak ya ke NPWP badannya misalkan impersonating. Nah, ini kalau WP badannya bisa login sendiri nggak kayak yang aplikasi yang lama yang Yang lama legacy ya. seperti itu? Iya. Jadi tetap bisa ya. Login Cortex menggunakan NPWP badan itu tetap bisa. Tetap bisa. Tetap bisa. Cuman kewenangannya tidak seluas kewenangan kalau misalnya login menggunakan PIC, kemudian impersonating ke badan itu ya. Jadi kalau misalnya login menggunakan NPWP badan, itu kewenangannya hanya terbatas. Hanya terbatas. Iya, mungkin hanya cuman membuat draft faktur atau membuat draft bukti potong Iya. gitu, tapi tidak bisa mensubmitnya. Nah, Iya. why? Itu kenapa nggak bisa? Iya, karena untuk mensubmitnya itu butuh kode otorisasi dan kode otorisasi itu hanya bisa dimiliki oleh akun Cortex orang Nah, pribadi. ini apalagi Badan kode- tidak punya. Iya. Iya. Nah, ini apalagi kode otorisasi mungkin di next berikutnya ya, episode berikutnya kita akan bahas. Oh untuk gitu, kode otorisasi. siap. Iya. Dan mungkin ada pertanyaan nih dari kan pajak. Bisa nggak sih saya mewakili atau mengimpersonating lebih dari satu wajib pajak seperti itu? Bisa nggak? Oke. Iya, bisa ya. Jawabannya bisa. Jadi satu orang pribadi itu bisa menjadi wakil dari lebih dari satu badan atau instansi Oh, wow. pemerintah. Oke. Iya, ini kayaknya ada petanda apa ini? Dan ini sebenarnya yang kita agak-agak takut ya, karena tadi mungkin intermezzo sedikit, tadi ada info dari BMKG bahwa ada gempa di Rusia dan akan sampai ke Jayapura pukul 16.25. Jadi mungkin dinotis aja kepada kawan pajak yang di pantai Tetap untuk waspada ya. Tetap harus ada hati-hati. Iya. Oke. Semoga tidak terjadi apa-apa Tidak, ya, tidak, Kak Mus tidak ya. apa-apa. Kalau Iya. di sini santai ya, tetap tenang tapi yang penting waspada. Iya, oke. Dan kita kembali ke topik nih. Iya. Boleh nggak lebih dari satu nih? Iya, iya. Jadi boleh Kak Mus ya, boleh Kak Mus, lebih dari satu boleh. Jadi misalnya seorang konsultan pajak, dia mewakili lebih dari satu perusahaan gitu ya. Dia dia direkrut oleh lebih dari satu perusahaan, itu boleh. Boleh. Jadi nanti ketika dia impersonating, ketika dia login ke akun Cortex pribadi dia impersonating, itu nanti pilihannya ada banyak itu Oke. Kak Mus. Iya, itu. Yang penting ditunjuk ya. Iya, yang penting harus ditunjuk Yang dulu penting kalau harus misalnya konsultan ditunjuk pajak. sebagai konsultan pajak atau sebagai mewakili dari WP tersebut ya. Iya, betul. Selama ditunjuk dan juga di-approve ya, berarti harus ada persetujuan dulu ya. Betul, betul. Kalau Berarti- misalnya khusus konsultan pajak Iya. itu selain ditunjuk, konsultan pajaknya juga harus meng-approve bahwasanya dia bersedia ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi wakil dari perusahaan itu. Oke, Iya. dan kita bahas dulu pertanyaan yang sudah masuk Siap, nih. boleh. Dari Chang Wadi bertanya, Kak, saya bukan PIC. Itu bisa nggak impersonate juga? Gitu. Tadi sebenarnya sudah Iya. nggak dijelaskan ya. Boleh Iya. nih Kak Yayan menjawab. Iya, jadi kembali lagi ya Kak Mus ya, untuk yang bisa impersonating ke perusahaan itu ada tiga tadi Ada ya. tiga Selain nih. BIC itu ada pihak terkait atau wakil ya. Itu. Jadi kalaupun misalnya bukan PIC, sepanjang dia adalah pihak terkait yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mewakili perusahaan, atau dia adalah wakil dari eksternal perusahaan ya, dia wakil atau kuasa misalnya sebagai konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan, itu dia bisa impersonating ke akun badan. Nah, kalau misalnya bukan dari tiga itu, maka dia tidak bisa impersonating ke akun badan atau instansi pemerintah. Jadi selama masih dalam tergolong yang tiga tadi ya, Iya. PIC, pihak terkait dan juga wakil, dan itu sudah ditunjuk. Jadi sudah harus masuk sistem terlebih dahulu ya. Iya, betul. Baru sudah didaftarkan lah istilahnya kayak Iya. gitu, masuk Cortex, berarti nanti bisa impersonating meskipun bukan PIC seperti Iya, itu. betul. Meskipun bukan PIC. Dan ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin lebih nyambung ke episode yang lalu. Nih, Oke. nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau email di DJP Online sudah tidak aktif dan ganti email baru gimana ya? Mungkin Oke.
nggak bisa login ya Oh seperti iya, itu. jadi Nggak bisa reset passwordnya. iya, jadi kan untuk aktivasi akun ataupun reset password itu kan nanti untuk linknya kita kirim ke email ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata emailnya itu sudah tidak update ya, tidak update. Nah, itu bisa kita sarankan datang ke KPP terdekat kamu. Oke, oke. Iya, Jadi untuk update data terlebih iya, dahulu ya, update untuk data terlebih dahulu. emailnya Iya. mungkin ganti atau nomor handphonenya ganti, Iya. bisa dibantu untuk ke KPP terdekat saja. KPP terdekat ya. Untuk update datanya nanti bisa dilanjutkan dengan reset password ya tentu. Iya, jadi tidak harus ke KPP terdaftar ya Kak Mus Iya. ya, karena di konteks ini kita sudah Borderless ya, ya. kita sudah borderless, jadi tidak harus datang ke KPP terdaftar, tapi bisa datang ke KPP terdekat. Betul, Iya, dan sudah dibukakan pintunya ya. Iya. Yang gampang saja, yang terdekat saja. Iya, Seperti betul. itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih sebenarnya. Ini PIC kan ditetapkan dan nggak selamanya mungkin direkturnya sama ya, kepala pimpinan dari sebuah perusahaan seperti Iya. itu. Bisa diganti nggak ya? Oh iya. Iya, jadi kawan pajak, PIC itu bisa diganti ya sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Karena kan pimpinan sebuah perusahaan itu tidak selalu dia memimpin perusahaan itu, ya kan? Kadang-kadang bisa jadi dia resign digantikan oleh orang lain yang masuk sebagai pimpinan. Nah, itu bisa diganti PIC-nya ke pihak Pihak lain yang atau ke baru orang ya. lain, ke orang yang baru, asalkan PIC-nya cuma satu, Iya, tidak kalau bisa PIC lebih kan dari cuma satu. satu. Iya. Nanti didaftarkan dulu baru ditetapkan, yang lama dihapus. Iya, Seperti itu ya. betul. Apalagi mungkin contohnya instansi pemerintah kan ya, kepala dinasnya ganti. Kepala ya, dinasnya berarti ganti. otomatis PIC-nya harus diupdate seperti itu. Iya, betul. Itu juga wajib pajak badan perusahaan juga mungkin direkturnya ganti Iya. dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap untuk update, untuk pergantian bisa ya lewat Korteknya juga. Bisa, Seperti bisa. itu. Dan termasuk di dalamnya untuk pihak terkait ya, namanya karyawan bisa masuk, Bisa. bisa keluar seperti Iya, itu. betul. Dan juga wakil juga bisa diganti, bisa Betul. di revoke ya. Bisa, istilahnya. bisa disesuaikan semuanya Kalau- sesuai dengan kebutuhan iya, perusahaan, Kak Mus. Wakilnya sudah selesai mungkin kontraknya berarti Iya. bisa dicabut seperti itu. Iya, betul, seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya kawan pajak ya terkait dengan impersonating ya. Iya. Jadi kalau kita recap sedikit, ya ada 3 pihak ya. Ya. Apa yang pertama adalah PIC, kemudian pihak terkait dan juga wakil yang tiga-tiganya, jemputan yang kedua ya ini bisa login impersonating di akun Kortek. Ya. Dan sepertinya sudah lengkap ya obrolan kita di sore hari ini, di hari Rabu ini terkait dengan impersonating nih. Iya. Kak Yayan. Sebelum dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari Kak Dini. Terima kasih. Baik, jadi terkahkan. Makasih ya Kak, sama-sama ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Yayan ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita closing nih. Iya. Jadi kawan pajak, di Cortex kali ini kita memperkenalkan satu fitur baru, yaitu fitur impersonate seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu login atau masuk ke akun badan atau perusahaan dengan login dari orang pribadi terlebih dahulu. Ya, orang pribadi itu bisa dia sebagai PIC perusahaan, atau bisa sebagai pihak terkait, atau juga bisa sebagai wakil. Kemudian dia impersonate ke akun sebuah perusahaan atau badan atau instansi pemerintah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita lebih meningkatkan dari sisi keamanan ya. Di sisi keamanan, kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang sebelumnya ya, yang sebelumnya itu kita anggap tidak secure, tidak aman, maka kita perkenalkan konsep impersonating ini akan lebih meningkatkan keamanan data dari wajib pajak sekalian, utamanya dari perusahaan atau dari instansi pemerintah. Seperti itu Kak Mus. Sudah cukup ya sepertinya. Ya, kurang lebih Oke, seperti itu. Terima kasih Kak Yayan yang Ya. sudah berbagi Sama-sama. knowledge ya, tentunya khususnya Ya. terkait dengan impersonating Cortex ya, sudah dibahas tuntas di sore hari ini, dan semoga obrolan kita tadi mencerahkan kepada kawan pajak yang sudah join hari ini Iya, terkait amin. dengan apa sih impersonating pada Cortex. Dan kami sekali lagi memberikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan pajak yang sudah join di obrolan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, dan semoga membuka wawasan terkait dengan perpajakan, khususnya terkait dengan
Cortex series ini ya, Iya. seperti itu. Dan mungkin sebelum kita close, saya ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk selalu berhati-hati dan juga waspada terkait dengan adanya modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, baik itu mungkin lewat email, lewat SMS, telepon, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kawan pajak mendapatkan hal tersebut ya kita curiga seperti itu, bisa hubungi ke Kering Pajak ke 1500-200 untuk konfirmasi, atau bisa ke KPP terdekat untuk mendapatkan informasi juga dan jawaban. Dan kemudian yang kedua adalah seluruh layanan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan juga unit vertikalnya adalah gratis ya, Iya. dan tidak Tidak dipungut biaya. Iya. seperti itu. Dan untuk informasi lainnya kan pajak juga bisa scroll ya ke bawah, karena masih ada recording kita ya, Ya. bikin obrolan-obrolan kita supaya kawan pajak bisa tambah yakin lagi, bisa tambah mendapatkan knowledge lagi terkait pembajakan, dan juga mungkin bisa dicek seperti itu di YouTube Papa Brahma ya, di pajak Papa Brahma di YouTube ada juga podcast. Jadi kawan pajak bisa mendapatkan informasi perpajakan lainnya. Dan terima kasih kepada kawan pajak yang telah mengikuti obrolan kita sampai dengan selesai. Mohon maaf kalau selama live kita ada kekurangan, ada salah kata. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita tutup dengan jargon kita, pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Podcast pajak, Papeda 300 toh.